Aku cinta sama Koko. Kamu itu masih TK. Iya, aku serius Koko. Koko gak boleh pergi. Balikin Juliet, kok kamu es terbang? Gak mau. Juliet ikut aja yuk. Mama, Rusta cuma punya Juliet. Koko harus ngapain supaya Juliet balikin paspor Koko? Tunggu aku gede, aku bakal nikahin Koko. Koko janji. Juliet siap-siap, besok kita ke Jepang. Dalam rangka apa, Pak? Sahabat bapak si Om Aikiku, anak-anaknya mau nikah. Koko Snow pembohong. Rusdi. Baik. Alamak. Kamu cantik sekali. Halo Tante. Koko Snow ganteng banget. Enggak. Kasih ke calon istri Koko aja. Komik kamu terbalik. Berisik. Galak amat. Kamu gak kangen sama Koko? Koko tuh udah mau nikah. Pasti aja godain aku. Emang salah? Aku gak mau jadi pelakor. Nih, Hah? Kok nama aku di sebelah nama Koko? karena orang yang mau Koko nikahin itu kamu. Makasih, Koko Snow. Jodohmu orang ketujuh di tanda pesawat. Hah? Aska, coba kamu. Snow. Mantan kamu yang kapten basket di SMA kita dulu. Juliet, siap-siap. Kemana? Perjodohan. Gak mau ah. Kau mau nama kau kutip X dari kakak. Dia. Ya ampun Jeng, apa kabar? Jadi kapan kita nikah ke Amerika? Besok. Apa? Kok lu kelihatan gak serem gitu? Emang. Lu masih marah? Gue pikir udah maafin gua soal lu share video di Instagram. Itu gak sengaja kepencet. Jadi, Juliet, Snow kecelakaan. Apa? Aska, gimana keadaan Snow? Kenapa harus dilalu itu lagi? Pagi. Pas SMA dulu Snow balapan demi lo, supaya lo gak dibully terus. Tapi kakinya patah, dan dia gak bisa main basket lagi. Jadi dia sengaja putusin lo, biar lo gak ngerasa bersalah sama dia. Ternyata. Juliet, Snow, kenapa lo gak cerita? gue gak mau liat lo nangis kayak gini. Maafin gue, Snow. Gue sayang sama lo. Gue juga. Kok malah nangis? Saya hamil anak Anda, Tuan. Hamil. Maaf tapi lo siapa ya? Beberapa bulan yang lalu, Tuan ada mampir ke villa peristirahatan kan? Saya pembantu di sana, Tuan. Sampai kali gue gituan, gue aja gak ingat kapan. Tapi dia cantik juga. Tipe gue banget sih. Oke, gue bakal tanggung jawab. Saya terima nikah dan kawinnya Juliet Capulet. Hadirin dan para saksi sah. Waktunya unboxing. Gak mau. Kenapa? Jangan sentuh saya atau saya teriak. Bentar. Bukannya kita udah pernah? Belum. Lah, terus jangan hamil anak gue gimana? Jadi gini ceritanya. Kalau kamu bersedia menikah dengan anak saya akan biayai kuliah kamu. Maaf, Tuan. Tapi sekarang saya jadi takut. Astaga, Mam. Ya udah, kalau lo belum siap, nggak apa-apa. Tuan Snow. Good night. Tuan mau kemana? Tidur di sofa. Lo jangan kayak gini. Udah susah-susah gue nahan diri. Janji ya gak sakit. Janji. Dengerin Princess. Ayo. No. Astaga. Sekali lagi Princess. Juliet. Gak mungkin. Juliet, Mama mau cucu. Mama gak lihat apa mereka mesti pakai seragam. Iya, emang Papa gak mau nimang cucu. Jadi kapan Snow? Mom. Mama tuh. Mom. Rose. Roslyn. Sing sabar yo, Mai. Mom. Ini pertama kalinya aku melihat Snow sesedih ini. Snow, lo gak usah khawatir. Mama pasti akan segera sembuh. Juliet. Waktu Mama hamil gua, Mama didiagnosa leukemia stadium 1. Tapi waktu itu Mama bersikeras nggak mau dikemo. Dia takut gua kenapa-napa. Snow, Jadi Mama start pengobatan tuh setelah gua lahir. Kalau aja Mama mulai lebih awal, kalau aja. Snow, maaf. Mungkin ini terdengar egois. Tapi gue berterima kasih banget sama Mama. Karena dengan begitu, lo bisa lahir ke dunia ini dengan selamat. Dan gue bisa ketemu sama lo. Gue yakin
Mama gak pernah nyesel sama keputusannya. Snow, lihat gue. Ini bukan kesalahan lo, jadi jangan terlalu nyalahin diri lo sendiri. Lu mau kemana? Tidur di bawah kayak biasa. Berarti selama ini bukan cuma gue doang yang deg-degan. Ternyata dia juga. Juliet, gue gak mau tidur sendirian malam ini. Finally, my home's at home. Sumpah banget mama 3 minggu di RS. Welcome home, Ma. Oh, kesayangan mama. Judit, sini deh. Ini kesukaan kamu kan? Pancake durian. Ada yang jual di jalan terus mama beli deh. Ih, kok nyengat banget ya baunya? Juliet, lo gak apa-apa. Juliet, kamu kenapa nak? Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Juliet, jangan-jangan kamu hamil ya? Alhamdulillah. Good job, Snow. Ini beneran. Di dalam sini ada baby. Mantap, nak. Akhirnya aku punya cucu. Putriku hebat. Abang, beli dong. Beli dong. Kamu belanja banyak itu siapa yang bayar? Kakakku. Mana kakaknya? Mana ya? Tuh. Itu kakaknya. Cantik banget. Jadi berapa ya, Mas? Gratis buat kamu. Permisi, makhluk astral. Apakah kau melihat sepatu bajaku? Sepatu baja apa lagi Tuan Putri? Bukan sepatu kaca kan sudah? Sepatu kaca sudah tidak zaman lagi. Setiap aku melangkah selalu saja pecah. Makanya aku upgrade ke sepatu baja. Makanya beli yang ori, jangan KW. Kurang ajar, aku kena ulti. Kembali ke topik pertama. Jadi, apakah kau melihat sepatuku? Dari tadi nggak ada lihat sepatu sih. Hah, padahal masih cicilan 100 bulan. Tapi sekarang malah hilang. Kau benar-benar tidak melihatnya? Atau matamu saja yang katarak? Gara-gara sepatunya nih, dari tadi udah dibilang nggak lihat, Mbak. Ya sudahlah, kalau begitu aku pergi saja. Tidak ada gunanya bertanya padamu. Udah stres, halu lagi, GWS ya. Oh, itu dia pangeranku. Sampai jumpa. Mana sih pangerannya? Walah, si kampret. Assalamualaikum. Look at the stars. Look how they shine for you. Wahai pangeran, apakah kau melihat sepatuku? Gak tahu, gak lihat. Dingin sekali. Harusnya aku membawa bensin lalu membakarnya. Sekali lagi pangeran, apakah kau betul-betul tidak melihatnya? Bentuknya seperti ikan buntal. Luar perak kemasan, bahan baja, masih cicilan, ngecat tiket Tonego. Oh, itu sepatumu. Itu di tempat sampah. Tidak kusangka, ternyata pangeran zaman sekarang banyak yang red flag. Pala kau red flag. Bagian sepatu juga aneh-aneh. Au, bukannya sepatu memang seperti itu ya? Atau cuma aku, cewek yang pakai sepatu seperti ini? Itu kan sepatumu. Kukira baja dibalut emas, rupanya cuma besi karatan. Jaga mulutmu, kau pasti tidak tahu kalau ini sepatu Spanyol. Sepatu Spanyol tuh. Kenapa kau buang di situ? Bukan aku yang buang. Mahal tuh, aku cari masalah aja nih. Itu kalau harga 50 juta kau bisa gantiin. Bisa, tapi gak mau. Duh, salah ngomong lagi. Kan jadi tulti balik. Kalian tidak tahu, ini itu barang yang sangat sulit didapatkan. Waduh, itu pasti mahal ya, Ica. Tentu saja, ini kan barang Spanyol. Separuh nyolong. Pantas di tempat sampah. Guys, lihat gue dapat apa. Rambut ini itu hadiah giveaway, jadi gue sendiri juga nggak tahu dalamnya kayak gimana. Oke, gas, langsung unboxing. Ini tuh rambut cewek, panjang, warnanya kayak orange gitu ya. Terus modelnya kayak keriting ala-ala mermaid. Enaknya kita namain siapa karakternya? Ya, ini seperti biasa saya amat sangat bermasalah sekali untuk memasang rambut ya. Nggak pro-pro saya. Ini gimana sih? Aduh, mari kita sisir guys. Ini kan enak, rapi, mantap. Waktunya styling guys, jadi kita selipin rambutnya ke belakang kuping, kiri, dan kanan. Kayaknya kebanyakan guys ngambilnya, kita kurangin dikit. Sebelah sini, oke, terus sebelah sana. Iya. Dikit lagi. Sip. Gak lupa pakai pita, jepit sebelah kiri, terus sebelah kanan.
disamain tingginya, terus ganti baju deh. Belum diikat. Ayo kita ikat dulu. Jadi kalian pilih nama Fiona atau Keisha? Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritaan pengalaman horor mereka. Selamat malam Juliet. Malam, Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alami pas aku SMP. Waktu liburan aku nginep di rumah om aku. Aku tidur sekamar sama dua sepupu aku yang cewek. Oke. Zaman itu ngetren banget rental DVD. Jadi kita bisa sewa film bioskop buat nonton di rumah gitu. Nobar ya? Iya, malam itu kita pinjam 2 DVD. Yang satu horor, yang satu komedi. Jadi habis serem dinetralin pakai ketawa gitu. Bener, tapi habis selesai kita nonton film horor, film lucunya nggak bisa diputer, Ceh. Mungkin rusak kali kasetnya. Nah tiba-tiba Blacky anjing si M melolong panjang. Terus si N bilang, katanya kalau begitu biasanya ada hantu yang lewat. Aku juga pernah denger sih. Karena pada ketakutan, kita semua mutusin buat tidur. Terus aku bilang, lampunya dinyalain aja biar terang. Gak tahu itu jam berapa, aku berasa sesak, kayak ada yang nimpa gitu. Pas aku buka mata, aku lihat sekitar. Loh, kok gelap? Tapi pelan-pelan mata aku menyesuaikan. Dan aku ngeliat ada punggung cewek, rambutnya panjang warna hitam. Dia lagi duduk di atas perut aku. Mateng. Aku lemes sejadi-jadinya, Ceh. Soalnya pelan-pelan palanya noleh. Aku benar-benar gak mau ngeliat mukanya, Ceh. Siapa juga yang mau? Aku coba bangun sekuat tenaga, tapi nggak bisa, Ceh. Mata aku doang yang kebuka, tapi badan aku nggak bisa gerak. Terus gimana? Aku udah pasrah, Ceh. Tapi tiba-tiba aku ngeliat sinar yang terang banget. Sampai aku silau udah tutup mata aku. Pas aku buka mata, aku ngeliat sekeliling aku udah banyak orang lagi doain aku. Kenapa? Mereka bilang aku tidur 2 hari nggak bangun-bangun, Ceh. Dan katanya, kalau sampai hari ketiga aku masih belum bangun, jiwaku bakal dibawa ikut sama dia ke alam baka. Hah? Aku suka padamu. Ayo ikut denganku. Kita akan menjalani hari-hari yang abadi selamanya. Kenapa gue masuk toilet cewek? Ini tuh toilet cowok. Masa sih? Halo, Mak. Gimana nih? Kenapa kamu masih di sini? Cepat keluar. Pagi-pagi udah kena semprot. Mana laporan lo? Tadi udah gua print. Ini punya siapa? Mantap. Kenapa bisa sampai ke printernya Tuan Snow? Juliet tuh emang gak pernah becus kalau kerja. Kamu lagi. Kamu ikut saya ketemu klien penting. Kalau sampai kerjasamanya gagal, silahkan angkat kaki dari kantor ini. Ini proyek kita, Bu. Sebenarnya proposalnya bagus sih. Cuma saya pikir-pikir dulu ya. Lama banget sih. Loh, Tifa? Juliet, tadi gue liat dia sama cewek rancakin di hotel ini. Apa? Gak bisa dibiarin. Juliet, kamu ngapain? Kita lagi meeting. Ayo, Bu, ikut juga. Loh, kalian mau kemana? Gerbek buaya darat sama pelakor. Ini baru seru. Udah lama saya nggak berdebar-debar begini. Ya, minggir. Sayang, Rian, Serbu. ampun. tega kamu. Dasar laki-laki hidung belang. Wah, ternyata ibu hebat juga. Yeay. Duh, makasih ya. Saya senang banget. Saya lupa kapan terakhir saya bersemangat sampai lupa diri. Jadi gimana, Bu, kerjasama antar perusahaan kita? Saya akan tanda tangan kontrak asalkan kamu mau jadi menantu saya. Emang anak ibu siapa? Saya. Tuan Snow? Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritaan pengalaman horor mereka. Selamat malam, Zoe. Malam, Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alami bersama teman-temanku beberapa tahun yang lalu. Waktu itu kita menginap di villa yang kita sewa secara acak. Wah, liburan ya? Iya, kita bertiga berangkat pagi. Jadi nyampe di puncak tuh cuma 2 jaman aja. Kita taruh tas di villa, habis itu kita jalan-jalan. Malamnya baru kita balik buat istirahat. Seru banget ya pastinya. Tapi baru aja aku rebahan, tiba-tiba mati lampu, Ceh. Waduh. Karena pada ketakutan, kita mutusin buat tidur sekamar di lantai 2. Iya. Malam itu aku kebangun, gak tahu jam berapa. Tapi pas buka mata, aku langsung kaku. Karena aku ngeliat anak perempuan lagi main horden di jendela balkon. Serius? Tiba-tiba anak itu nengok ke arah aku. Aku langsung cepet-cepet tutup mata pura-pura tidur. Samar-samar aku denger. Yang ini Mayam. Tapi suara itu bergeser kian dekat. Yang ini Mayam. Terus aku